semuanya, perkenalkan aku Anissa Nurjana, aku dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara loh. Aku dari jurusan Tadris IPS. Hore! Kali ini aku berbagi sedikit tentang apa sih konsep dasar dari administrasi pendidikan. Kalau mau mengenainya, kita harus paham dulu apa itu administrasi pendidikan. Jadi administrasi pendidikan berasal dari dua kata. Pertama, yaitu kata administrasi, dan yang kedua adalah kata pendidikan. Jadi pertama kita mari bahas tentang administrasi itu ya. Administrasi itu berasal dari bahasa Latin yang a dan administrare, dan artinya adalah membantu, melayani, dan memenuhi. Dari bahasa Latin itu berkembang menjadi dua kata benda dan kata sifat. Kata bendanya administration dan kata sifatnya adalah administrativus, yang artinya sih sama, memenuhi, membantu, dan melayani. Kalau secara bahasa luasnya, administrasi memiliki dua arti sempit dan arti luas. Kalau arti sempitnya sih berasal dari bahasa Belanda loh, jauh kan? Latin ke Belanda. Bahasa Latin Belandanya itu kalau mirip-mirip sih, seperti bahasa Belandanya yang ada administratie, yang artinya adalah penyusunan seluruh keterangan-keterangan dan penulisannya secara tertulis, yang bertujuan untuk mencari ihtisari dari segala keterangan yang ada dan mengetahui hubungan-hubungan antara setiap keterangan. Kalau arti luasnya, hubungan dari dua orang atau lebih yang berdasarkan suatu asas tertentu untuk memenuhi suatu tujuan. Dan kita beralih ke kata kedua, yaitu pendidikan. Pendidikan itu berasal dari kata pendidik, atau juga bisa diartikan seperti kata didik. Jadi, menurut KBBI, didik itu adalah suatu proses dari seseorang untuk mentransferkan atau memberikan ilmunya kepada orang lain yang berguna untuk orang tersebut menjadi yang lebih baik. Kalau pendidikan sih suatu proses yang dilakukan baik secara formal maupun informal antara satu orang ke orang lain, satu orang atau antara satu orang dengan kelompok-kelompoknya. Pendidikan juga mentransfer ilmu-ilmu dari seorang guru ke muridnya atau dari lembaga-lembaga dan elemen-elemen pendidikan. Jadi kalau digabung, administrasi pendidikan itu adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dan penilaian kepada suatu usaha pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Gampang kan? Contohnya itu administrasi pendidikan kayak yang ada di sekolah-sekolah loh, yang ada TU-nya, ada tata usahanya, ada tentang kooperasinya, itu contohnya. Jadi udah paham kan sampai sini tentang administrasi pendidikan itu apa? Jadi sekali lagi, kalau administrasi pendidikan adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan penilaian kepada suatu usaha pendidikan agar dapat mencapai tujuannya. Itu kita akan bahas selanjutnya. Halo, kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar dari administrasi pendidikan loh. Kalau konsep dasarnya ada 4. Administrasi sebagai ilmu, administrasi sebagai seni, administrasi sebagai suatu proses, dan terakhir administrasi sebagai suatu profesi. Yuk kita bahas satu-satu. Dimulai dengan administrasi sebagai ilmu. Kenapa administrasi dikatakan sebagai ilmu? Karena administrasi telah dipelajari dalam waktu yang lama dan diorganisasikan menjadi suatu teori-teori. Selain itu, administrasi dijadikan sebagai ilmu karena membutuhkan ilmu pengetahuan-pengetahuan lain untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, administrasi sebagai seni. Sebagai seorang administrator, yaitu orang yang memahami tentang administrasi, harus memiliki suatu bakat, karakter, dan kepribadian dalam menjalankan
administrasinya atau pekerjaannya berkaitan dengan administrasi. Yang ketiga adalah administrasi sebagai suatu proses. Administrasi sebagai suatu proses adalah karena administrasi membutuhkan suatu proses atau rangkaian-rangkaian dari beberapa proses dalam menjalani administrasinya atau suatu prosesnya dalam mendapatkan tujuannya. Ketiga, kita akan bahas tentang ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan bukan hanya ada yang di sekolah, tapi ada yang di kursus, lembaga khusus pendidikan, dan lain-lain loh. Jadi, ruang lingkup administrasi pendidikan itu ada banyak. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, administrasi organisasi. Administrasi ini bertujuan untuk mengatur atau mengawasi segala unit organisasi yang ada di sekolah maupun lembaga dan formal lainnya. Contohnya, mengatur hubungan antara organisasi PNI dan organisasi pramuka. Kalau yang lebih besarnya lagi adalah mengatur hubungan antara organisasi kepala sekolah dan organisasi tata usaha. Yang kedua, kita bahas tentang administrasi kurikulum ya. Administrasi kurikulum ini berkaitan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang ada di sekolah loh. Jadi tugasnya itu seorang administrator kurikulum adalah merencanakan kurikulum yang sesuai dengan sekolah. Dan yang kedua adalah mengawasi jalannya kurikulum itu, dan yang ketiga adalah mengevaluasi hasil dari kurikulum itu. Dan yang kita akan bahas yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian itu berkaitan dengan guru, staf-staf yang ada di sekolah, dan segala personil yang ada di sekolah. Contohnya, kalau ada yang berkaitan dengan surat ingin pindah seorang guru atau surat izin cuti seorang guru, maka administrasi kepegawaian akan mengurusnya atau mengurus tentang segala staf dan guru-guru yang ada di sekolah. Yang keempat, kita akan bahas tentang administrasi peserta didik atau siswa ya. Sebenarnya sih administrasi kepegawaian dan administrasi peserta didik mirip loh, mengatur segala hal tentang manusia yang ada di sekolah itu. Kalau kepegawaian kan mengatur tentang gurunya dan staf-stafnya, sedangkan administrasi peserta didik adalah administrasi yang khusus untuk mengatur segala hal tentang peserta didik, baik itu ingin izin cuti, surat keterangan ingin dapat beasiswa, dan lain-lainnya. Dan yang kelima, kita bahas tentang administrasi prasarana dan sarana ya. Administrasi ini sih yang mengurus tentang bangku, lemari, meja, yang mengurus seberapa banyak dibutuhkannya alat-alat yang akan digunakan dalam sekolah itu loh. Dan yang keenam, kita bahas tentang administrasi pembiayaan ya. Administrasi pembiayaan itu apa sih? Administrasi pembiayaan itu mirip-mirip dengan merencanakan pengeluaran yang akan dilakukan selama satu semester. Contohnya sih kayak ada bendahara sekolah. Nah, bendahara sekolah itu bisa dikatakan sebagai administrasi pembiayaan loh, karena bendahara sekolah akan merencanakan pembiayaan atau seberapa banyak uang yang akan dibutuhkan selama satu semester itu, mengawasi berjalannya uang dalam sekolah itu. Dan yang ketujuh, kita bahas tentang administrasi hubungan masyarakat loh. Administrasi ini sih adalah jembatan atau jalan tengah antara masyarakat dengan sekolah. Kan sekolah itu ada di antara suatu lingkungan masyarakat. Jadi, seorang administrator hubungan masyarakat adalah memberikan atau menyampaikan aspirasi atau menjadi jembatan antara masyarakat dengan sekolah sehingga memiliki hubungan yang baik. Sampai jumpa. Hai. Yang keempat, kita akan bahas tentang tujuan dari administrasi pendidikan loh. Administrasi pendidikan itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek. Tujuan administrasi pendidikan
dalam jangka pendek sih bertujuan memastikan agar tersusun dan terlaksananya segala aspek-aspek yang ada di sekolah, baik itu kurikulum, guru, siswa, tata usaha, dan lain-lain secara relevan, efektif, dan dinamis. Dan yang kedua adalah tujuan administrasi pendidikan dalam jangka menengah loh. Itu sih seperti pengawasan yang dilakukan administrator sekolah selama berjalannya kurikulum, apakah bisa dijalankan dengan baik, apakah kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikannya tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah tujuan dalam jangka panjang. Tujuan dalam jangka panjang itu berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia loh. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah menciptakan sumber daya manusia yang kreatif, pintar, dan mandiri. Jadi, setelah tujuan menengah itu didapatkan, yaitu tujuan sekolahnya, tujuan menengah terakhirnya adalah melihat apakah tujuan sekolah itu sesuai dengan tujuan nasional Indonesia. Jika tidak, maka akan dilakukan revisi. Yang kelima, kita akan membahas fungsi dari administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan dapat didapatkan dari tugas-tugas dari seorang administrator. Mari kita bahas. 1. Fungsi perencanaan. Fungsi ini berkaitan dengan merencanakan atau membuat suatu rencana dalam satu semester tentang apa yang harus dibutuhkan atau apa yang harus dilakukan dalam memenuhi tujuan dari sekolah tersebut. Yang kedua, fungsi organisasi adalah suatu fungsi yang berkaitan dengan mengorganisasikan segala bentuk sub-sub organisasi yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah fungsi motivasi. Fungsi ini berkaitan adalah memberi motivasi kepada segala aspek yang ada di sekolah, baik itu guru maupun siswa. Tujuannya adalah membangkitkan semangat segala aspek yang ada di sekolah agar mampu untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah hingga tujuan sekolah itu tercapai. Contohnya memberikan motivasi, memberikan kegiatan pembelajaran bareng, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini berkaitan untuk mengevaluasi hasil kerja yang dilakukan selama satu semester ini hingga bisa mengetahui apakah tujuannya bisa didapatkan apa tidak.